Yang dimaksud menggulingkan pemerintah sehingga disebut makar itu adalah Pak Mahfud tidak sependapat bahwa itu dikatakan makar. oh, sangat tidak sependapat. Nggak ada unsurnya sama sekali. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Harus ada orang yang berani mengatakan, ini keliru Pak, ini negara kita, mari kita urusi bersama-sama. Undang-undang perampasan aset. Sekarang sampai mana? DPR juga tidak pernah mempersoalkan keputusan-keputusan presiden yang bersifat spontan, tapi tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Minta ampun politik ini. 14 dari 15 politisi yang saya temui, semua bohong. Kalau 14 dari 15 berarti 93,3%. Itu kata Pak Prabowo. Iya. Tidak bagus bagi negara ini, tidak bagus bagi dia juga. Karena suatu saat dia tidak berkuasa, akan dibegitukan juga dia yang kena juga oleh penguasa baru. Gitu Kan ya? hancur negara ini. Bagaimana Indonesia di mata Prabowo dan bagaimana Indonesia di tangan Prabowo. Halo, saudara semua. Senang bisa kembali menyapa dan bertemu di podcast Terus Terang. Di podcast ini saya selalu berusaha untuk berbicara jujur dan terus terang, juga berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir, agar Anda mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan, mau tanya apa? Pak Mahfud hari-hari ini, terutama di tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo, Pak. Saya hitung-hitung ini bulan ke-17 Mahfud, masuk ke bulan ke-18 setelah beliau dilantik. Itu bulannya sudah ke-18. Masuk ke bulan April ini bulan ke-18, betul. Itu makin banyak pandangan publik, baik itu di media mainstream maupun terutama media sosial, tentang pemerintahan Prabowo, Pak. Ada yang mengeluh, mengkritik, sebagian tentu juga memuji gitu ya. Tetapi makin ke sini makin kita lihat kritikan itu makin keras. Ya. Tentu ketika kita syuting ini Pak, ramai di luar tentang pertemuan halal bihalal yang diselenggarakan di Hutan Kayu, Jakarta, Pak. Di situ muncul beberapa orang bersuara. Ada Saiful Munjadi, ada Sukidi, ada Ferry Amsari, ada Islah Bahrawi, ada Romo Setio dan segala macam. Itu bicara keras terhadap pemerintahan Prabowo. Nah, saya ingin Pak Mahfud memberikan komentar tentang itu. Ini fenomena apa? Tetapi saya juga ingin nanti Pak Mahfud memberikan pandangan tersendiri. Bagaimana Pak Mahfud memandang pemerintahan Prabowo sampai ke bulan ke-18 ini. Jadi saya terpisah, Pak. Pertama saya minta Pak Mahfud mengomentari. Apa pandangan Pak Mahfud tentang suara-suara yang kritis, analitik kemarin yang disampaikan oleh beberapa orang yang saya sebutkan tadi itu, dan secara terbuka disampaikan untuk mengkritik pemerintahan Presiden Prabowo. Bahkan sebagian mengatakan sudah waktunya untuk berhenti atau turun. Iya, menurut saya itu wajar saja. Setiap pemerintah itu kan selalu menghadapi kritik. Tidak semua yang dikerjakan itu sempurna, ya. Sehingga kritik harus tetap dibuka. Dan menurut saya munculnya kritik-kritik belakangan ini itu sejalan dengan perkembangan sikap-sikap dan langkah pemerintah yang mungkin memang harus dikritik. Karena kita melihat banyak yang taruhlah dalam tanda petik keliru jalan gitu, sehingga harus dikritik. Dan ketika dikritik kadangkala mental gitu ya, kedap atau steril dari kritik. Semua kritik dibalikkan tanpa penyelesaian yang profesional gitu, sehingga timbul kegundahan, kemudian meningkat kepada kemarahan, lalu muncul orang-orang seperti yang berkumpul di Hutan Kayu itu. Dan itu terjadi di mana-mana, bukan hanya di situ. Dan itu tidak apa-apa sebenarnya kalau kita mau berdemokrasi. Dan mungkin kalau situasinya tidak berubah, cara pemerintah bekerja masih seperti yang sudah-sudah ini, 18 bulan, ya akan semakin membesar dan semakin membesar yang seperti itu. Artinya secara substansi pesan, Pak Mahfud menyetujui pesan-pesan yang muncul itu sebagai sesuatu yang wajar dilontarkan? Iya, menyetujui. Dan itu dijamin oleh konstitusi kita. Dijamin oleh kesepakatan politik kita. Resultante kita dulu mendirikan negara agar ada yang memerintah, ada yang ngeritik untuk meluruskan gitu.
memang di dalam faktanya, dalam perjalanan sejarah, yang memerintah itu selalu dikritik. Ketika yang ngeritik ini memerintah, lalu dia sendiri banyak juga menghadapi kritik gitu ya, mendapat kritikan-kritikan karena terkadang tidak sesuai dengan apa yang dulu dikritiknya. Oleh sebab itu ketika kita di zaman reformasi, dulu kan mengkritik banyak korupsi, harus hantam korupsi. Ternyata yang banyak masuk penjara itu mereka yang dulu berdemo untuk memberantas KKN itu kan, yang sekarang banyak di penjara, mereka korupsi juga. Karena memang tidak mudah, kalau ngomong gampang, kalau melaksanakan tidak mudah gitu. Banyak masalah-masalah yang secara realistis harus dihadapi. Tetapi itu harus diselesaikan, bukan lalu menghantam kritik dan cenderung membunuh demokrasi. Membangun apa yang disebut otoritarisme kalau Sukidi ya. Nah itu yang menyangkut hutan kayu. Yang menarik itu pidatonya Saiful Mujani. Yeah. Yang dia mengatakan bahwa Pak Prabowo ini sudah tidak bisa lagi diberi saran dan diturunkan melalui impeachment dan sebagainya gitu. Oleh sebab itu kita harus bekerja mencari cara lain di luar prosedur formal gitu untuk menjatuhkan Prabowo, kan gitu kan? Iya, itu pernyataan Saiful Mujani. Lalu ini yang menimbulkan reaksi. Persis. Ada yang bilang ini makar. Ya. Ada yang bilang lah itu ya biasa-biasa aja, bukan makar gitu. Tapi mari kita objektif saja. Istilah makar itu dulu ada di dalam KUHP yang lama itu kan peninggalan kolonial ya. Pasal 104 sampai 125 itu bicara tentang perlawanan terhadap pemerintah dan keamanan negara. Sekarang masih banyak diatur gitu, tapi sudah lebih demokratis. Misalnya istilah makar itu sebenarnya diatur di dalam satu pasal saja, pasal 193, 2 ayat. Yang pertama itu, yang dimaksud makar itu, makar dengan maksud menggulingkan pemerintah yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bermaksud menggulingkan. Yang kedua, itu diancam 12 tahun kalau Anda melakukan gerakan makar untuk menggulingkan pemerintah yang di luar Undang-Undang Dasar gitu. Itu makar namanya gitu. Lah, yang kedua, pemimpin atau pengatur gerakan makar itu diancam pidana 15 tahun, yang tadi 12 tahun. Tapi apa yang dimaksud menggulingkan pemerintah? Ya, nah, di situ ada penjelasannya. Itu pertanyaan berikutnya. Iya. Yang dimaksud menggulingkan pemerintah sehingga disebut makar itu adalah sebuah langkah yang meniadakan atau mengubah susunan pemerintah. Nah, orang berpidato itu kapan meniadakan? Dan kapan langkah-langkahnya? Apa yang diubah? Jadi mesti ada tindakan untuk melakukan itu. Kalau semacam-macam hanya sekedar bicara saja, tidak masuk kategori itu. Enggak. Bicara kalau menggerakkan bisa, lalu menimbulkan. Ini kan enggak ada, cuma menyatakan itu diturunkan saja Pak Prabowo itu di luar soal impeachment. Apakah itu makar? Pak Harto itu diturunkan kan di luar impeachment. Bahkan saya pernah mengatakan secara teoritis, ya. Terbukti pergantian pemerintah yang selalu bertentangan dengan rakyat itu tidak pernah melalui cara konstitusional. Ya, Pak Mahfud mengatakan itu. Iya. Selalu operasi sesar. Selalu operasi sesar, tetapi kemudian proses konstitusionalnya dibangun belakangan. Mulai dari merdeka lah. Bung Karno memproklamasikan kemerdekaan itu melawan pemerintah yang sah, yaitu Belanda. Undang-undang dasarnya adalah konstitusi Belanda tahun 1932. Bahwa Indonesia bagian sah dari kerajaan Belanda dan diakui oleh dunia internasional. Bung Karno ngelawan dan kawan-kawan. Sah kan? Ya. Makar itu. Sah itu. Artinya kalau dilakukan secara itu karena alasan dan melakukan rasa. Ketika Pak Harto menjatuhkan Pak Bung Karno, makar itu. Iya kan? Lalu dikatakan tidak makar. Padahal Bung Karno pada waktu itu dipaksa mundur. Lalu mengeluarkan super semar yang disalahgunakan. Sesudah Bung Karno jatuh, baru diproses konstitusinya di MPR. Dijatuhkan. Ketika Pak Harto jatuh juga, kan tidak sesuai dengan konstitusi. Tapi tidak makar. Iya kan? Jadi dimulai dengan makar tapi tidak disebut makar. Pak Harto jatuh, coba. Dulu. Apakah
sesuai dengan konstitusi? Enggak sesuai konstitusi karena gerakan rakyat yang dipimpin oleh Ciganjur kelompok Ciganjur itu ya. Deklarasi Ciganjur, kemudian Amin Rais, semua berteriak itu semua melawan pemerintah. Menggerakkan massa sampai akhirnya Pak Harto tidak kuat memanggil 9 orang tokoh agama, mari kita tata negara ini. Para tokoh agama enggak. Solusinya Pak Harto berhenti. Apa itu makar? Sesudah 9 tokoh agama dipimpin oleh Nurholis Majid, Malik Fajar, Gus Dur, Ainun Najib, dan ada 9 tuh kan. Pada waktu itu menyatakan tidak, Pak Harto ngajak reshuffle kabinet, Nurholis Majid enggak, bukan jalan keluar reshuffle kabinet, saya enggak mau jadi menteri, kan gitu kan. 14 menteri kemudian dipimpin oleh Ginanjar mengundurkan diri dari Pak Harto. Pak Harto jatuh. Apa makar? Bukan makar. Mungkin itu gerakan demokrasi yang sebenarnya sah, cuma kemudian ikut. Kalau berhasil itu bagus. Kalau tidak berhasil ya selesai. Mungkin ini yang disebut sebagai Saiful Mujani, upaya yang bisa dilakukan. Nah itu menurut saya. Menurut Pak Mahfud itu ya? Tidak harus impeachment. Pak Harto itu kan tidak di impeachment jatuh. Padahal undang-undang tentang impeachment waktu itu TAP MPR nomor 3 tahun 78 berlaku. Tapi tidak pakai itu. Pakai gerakan di luar impeachment itu. Saya termasuk yang tidak setuju ya. Misalnya menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi masih aja. Pasti timbul lagi masalah lagi. Ya, tapi ini kritik lah. Bahwa itu bukan makar yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi. Iya kan? Untuk memperbaiki. Ini baru 1 tahun 8 bulan. Itu sudah banyak masalah seperti ini. Kritik itu harus ditanggung. Tapi begini, sebenarnya ya. Ini teori. Yeah. Di berbagai dunia itu, pergantian pemerintahan itu, kalau karena ketidakpuasan terhadap pemerintah, lebih banyak yang tidak pakai konstitusi emang. Tidak pakai prosedur, kata Saiful Mujani. Mari saya ambil. Begitu ya? Iya, di dalam buku Teori Murni tentang Hukum, yang dikutip pada halaman-halaman awal disertasinya Ismail Sune, ya, tentang pergeseran kekuasaan eksekutif itu yang kemudian menjadi buku disertasi yang menjadi buku itu di halaman-halaman awal kan bercerita di situ mengutip Hans Kelsen tentang teori murni tentang hukum mengatakan bahwa perlawanan dan pemberontakan yang berhasil menjatuhkan pemerintah yang sah itu menjadi konstitusi baru. Itu Hans Kelsen. Yang di bukunya Profesor Ismail Suni. Di bukunya itu ada, di bukunya Ismail Suni. Yang belajar hukum tata negara pasti baca itu. Jadi oleh sebab itu, ketika Bung Karno menjatuhkan pemerintahan kolonial, menjadi konstitusi. Hasil gerakannya itu muncul konstitusi. Pak Harto menjadikan ini menjadi konstitusi baru. Iya kan? Dianggap pelaksanaan konstitusi yang benar itu begini. Disusul konstitusinya. Ketika Pak Harto jatuh juga, lalu disusul dengan konstitusi baru, gitu. Nah, oleh sebab itu itu yang disebut operasi Caesar. Oleh sebab itu agar tidak sampai ke sana. Ini teori yang dibuktikan oleh sejarah dimanapun dan ada bukunya, literaturnya tentang itu, gitu. Lalu kalau nuding makar gitu ya, nanti kalau misalnya makar, gerakan itu berhasil tadi pemerintahan orang yang tadi bilang makar ngeritik lalu dibilang makar juga, nggak ada selesai kan? Bisa berbalik cap makar itu ya. Oleh sebab itu, mari kita terima ini sebagai yang biasa aja. Ini kritik-kritik. Negara ini kan milik kita bersama. Kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, pada pernyataan Saiful Mujani tidak ada sama sekali unsur yang ada di dalam pasal 193 KUHP baru, yaitu mengganti dan meniadakan susunan pemerintah. Ingat loh, di situ dikatakan susunan pemerintah. Yang dikatakan susunan pemerintah itu apa? Strukturnya apa pejabatnya? Kan tidak jelas juga. Kok langsung makar? Itu keliru. Keliru, terlalu emosional. Ya, Anda tidak setuju dengan Saiful Mujani boleh saja gitu ya, tapi tetap aja itu bukan makar gitu. Artinya sekali lagi kembali ke peristiwa Saiful Mujani, Pak Mahfud tidak sependapat bahwa itu dikatakan makar. Oh, sangat tidak sependapat. Nggak ada unsurnya sama sekali. Orang berbicara begitu kan banyak. Kan banyak, hampir setiap hari. Banyak, gitu. Kan bisa dicari di TikTok itu kan.
di podcast-podcast dan sebagainya. Bagaimana kalau pemerintah, Pak Prabowo merasa terganggu dengan itu, merasa dilegitimasi oleh mereka-mereka ini? Apa yang mesti dilakukan, Pak? Lah Pak Prabowo mengubah aja apa yang dikritikkan itulah introspeksi diri menurut saya. Oh iya ya, ini begini. Nggak usah, karena Prabowo itu kan presiden bersama, presiden kita bersama. Maksudnya, Pak? Maksud saya dia harus mengayomi semua rakyat yang mendukung. Oh, dia ayomi yang tidak mendukung, yang ngeritik juga dia harus lindungi, harus didengarkan. Gitu, karena dia secara konstitusional sudah dilantik secara sah sebagai presiden. Apapun kritik orang, sudahlah dia sudah presiden, mau apa kan gitu kan. Maka kita jaga negara ini dengan berbagi tugas dari posisi masing-masing. Yang tukang ngeritisi, ya bekerja agar pemerintah itu tidak kedap ya, tidak steril terhadap kritik dan seterusnya. Pak Mahfud, dalam pertemuan kemarin itu teman Anda, sahabat Anda Pak Sukidi itu menyampaikan kalimat yang menurut saya pengen Pak Mahfud elaborasi. Dia mengatakan bahwa ini adalah perlawanan yang beradab. Ya. Apa kira-kira menurut Pak Mahfud kalimat itu oleh Sukidi? Lawan dari perlawanan yang beradab itu perlawanan yang anarkis. Jadi demokrasi itu kalau tidak diatur oleh pedoman berkeadaban yang bernama hukum, itu anarki jadinya. Coba Anda demokrasi, demokrasi itu bebas dong, Anda berbuat apa saja karena ini negara demokrasi. Itu anarki jadinya. Maka ada hukum dan konstitusi serta etika menyampaikan masukan sebagai peran positif atas negara. Itu namanya berkeadaban. Ya. Kalau Bung Karno dulu pidatonya 1 Juni itu toleransi yang berkeadaban. Ya. Itu dalam konteks agama. Kita nyebut demokrasi yang berkeadaban, demokrasi yang tidak liar, yang tidak anarkis, tidak pakai menyiksa orang, menteror orang, tidak ada kerusuhan, tidak buat kerusuhan dan ya kan beradab saja itu. Itu disebut sebagai perlawanan yang beradab. Beradab, apa salahnya orang bicara itu? Kecuali ada yang fitnah, itu tidak ada fitnahnya, itu semuanya yang dibicarakan itu kan memang fakta-fakta lapangan yang kemudian direfleksikan di dalam sebuah pidato seperti itu. Baik, kalau gitu itu tentang pertemuan kemarin dan Pak Mahfud merespon tokoh-tokoh yang kemarin bersuara dan sekarang viral videonya di berbagai platform di media sosial. Kali ini saya ingin meminta Pak Mahfud, tadi menyinggung soal konstitusi dan segala macam. Pak Mahfud saya minta sebagai seorang yang punya pengalaman panjang di pemerintahan, pernah 2-3 kali menjadi menteri, pernah di legislatif, sebagai seorang tokoh yang dikenal sangat memahami konstitusi, seperti yang Pak Mahfud jelaskan tadi, apa pandangan Pak Mahfud kalau saya minta Pak Mahfud menilai pemerintahan Presiden Prabowo sampai kepada bulan ke-18 ini, bagaimana Pak Mahfud melihat? Gini, menurut saya menilai seorang presiden itu dilihat dari visinya dulu. Visinya apa? Program-program yang direncanakannya apa? Kemudian pelaksanaannya bagaimana. Nah, oleh sebab itu saya ingin mengajak kita, para pemirsa, melihat Pak Prabowo itu sebagai orang yang melihat Indonesia. Dan kemudian melihat Pak Prabowo sebagai orang yang menangani Indonesia ketika dia melihat Indonesia. Sehingga kita bisa berkata, bagaimana Indonesia di mata Prabowo dan bagaimana Indonesia di tangan Prabowo. Menarik. Itu ya. Iya, menarik. Nah, Indonesia di mata Prabowo itu kita lihat dari pandangan-pandangannya yang dikemukakan sejak lebih dari 10 tahun lalu, ya. Yang kemudian ditulis di dalam sebuah buku yang judul lengkapnya itu Pandangan Strategis Prabowo Subianto, Paradoks Indonesia Negara Kaya tetapi masih banyak rakyat yang hidup miskin. Ini bukunya. Itu judul bukunya. Iya, ini buku bagus, buku bagus. Pak Mahfud selalu menjadikan itu referensi ya kalau saya tanyakan tentang kenapa buku bagus? Ini data kuantitatifnya kuat, data kualitatifnya kuat, pandangan konstitusionalitas dan hukumnya sangat kuat di dalam buku ini. Buku ini
Tebalnya 138 halaman ya, dicetak pertama kali tahun 2017. Penerbitnya Koperasi Garuda Yaksa Nusantara. Jadi agar tidak dibilang mengada-ada, kita sebut identitas buku ini sebagai bagaimana Prabowo marah melihat Indonesia ketika itu, dan ketika jauh sebelum menjadi presiden. Iya, marah melihat Indonesia, dan saya masuk politik karena saya ingin menyelesaikan ini. Ini di buku ini ada. Ada di buku itu ya. Nah, saya kutipkan beberapa hal agar utuh melihat pandangan Pak Prabowo. Pertama, di dalam halaman 13, halaman 1 sampai 12 tuh Pak Prabowo bercerita tentang situasi Indonesia dengan angka yang kuantitatif dan kualitatif dengan gambar-gambar hasil riset di dunia, fakta perbankan, fakta pertanahan, pendidikan ditulis ya. Lalu pada halaman 13 dia mengatakan begini, Indonesia kalau seperti ini sedang menuju kehancuran. Ini kata Prabowo. Dilihat di halaman 13 nanti bagi yang mau baca bukunya itu. Lalu dia mengatakan juga di halaman 19 buku itu, keputusan politik lah yang bisa menentukan Indonesia bisa kaya atau miskin. Itu keputusan politik. Sementara dia di halaman 128 mengatakan bahwa politisi Indonesia 93% pembohong. Kata Prabowo di buku itu. Prabowo, lihat tadi di bukunya halaman 128. Apakah sekarang pandangan itu berubah atau tidak? Nanti saya mau tanyakan ke Pak Mahfud. Apa sudah 93 jujur? Saya mau tanya ke Pak Mahfud nanti ya. Karena gini kalimatnya Prabowo, verbatimnya itu. Minta ampun politik ini, 93 atau 14 dari 15 politisi yang saya temui semua bohong. Kalau 14 dari 15 berarti 93,3%. Dari itu bohong. Ya. Itu kata Pak Prabowo. Ya. Bagaimana dia mengatasi ini sekarang? Ya. Kemudian mundur ke halaman 8 dan halaman 19. Dia bilang gini, untuk memperbaiki itu semua, itu yang jelek-jelek itu, maka saya berpolitik. Kenapa Prabowo? Apa yang mau saya lakukan? 3 saja. 1, membuat strategi yang benar. Yang kedua, manajemen pemerintahannya harus baik. Yang ketiga, pemerintahan harus bersih. Itu yang akan saya lakukan. Kata Pak Prabowo, itu masih tertulis semua. Bahkan dia kemudian marah-marah ya di halaman 111. Demokrasi kita ini mau diperkosa dan bahkan sudah diperkosa. Kita sekarang butuh pendekar demokrasi di negeri ini. Makanya saya berpolitik. Saya catat Pak, butuh pendekar demokrasi. Butuh pendekar demokrasi di negeri ini. Penting. Saya mau tanyakan ke Bapak nanti ini. Kemudian dikatakan demokrasi sudah dirusak oleh politik uang. Ini kata Pak Prabowo nih di bukunya nih halaman 111 tadi. Saudara, kata dia, demokrasi adalah sistemnya orang beradab. Oleh sebab itu, kalau demokrasi diselewengkan atau dicurangi, kita tak perlu lagi sopan terhadap orang yang anti demokrasi itu. Itu ditulis oleh Pak Prabowo. Jadi hatam bukunya Prabowo. Harusnya yang ngeritik-ngeritik perjalanan demokrasi itu harus dihormati karena ini menjalankan dengan maunya, sopan tadi. Menjalankan maunya Pak Prabowo dalam hal demokrasi. Pak Prabowo. Lalu masih ada lagi. Halaman 112 buku itu dia mengatakan tugas besar kita untuk mewujudkan demokrasi ada 2. 1, pastikan supremasi hukum. Ada Jadi itu. ada demokrasi lalu supremasi hukum. Yang kedua, kejar dan tangkap koruptor. Kalau sekarang ditambah sampai ke Antartika. Tapi di situ kejar dan tangkap koruptor itu. Masih ada kemalahannya, halaman 113. Kalau Anda merobek-robek hukum, maka Anda harus siap menghadapi risiko. Kata dia, ancamannya. Jangan main-main dengan hukum. Anda merobek-robek hukum. Siap hadapi risiko karena siapa menabur angin, dia akan menuai badai. Itu mengutip bukunya Suroyo Sugianto ya di pertengahan Orde Baru. Ketika kita masih mahasiswa gitu kan ada buku itu yang heboh itu judulnya siapa menabur angin dia akan menuai badai gitu ya. Lalu masih halaman 114 dia bilang gini, negara yang tidak mampu mengatasi korupsi di pemerintahannya akan bubar. Kan sering toh yang sering kita katakan di podcast ini. Negara tanpa hukum nunggu waktu untuk bubar. Oleh sebab itu agar tidak bubar, mari kita perbaiki bersama-sama. Kan begitu. Jangan yang ngeritik itu lalu dianggap musuh. Ini semua mau memperbaiki.
Bahkan nih halaman 117. Koruptor tidak boleh melanglang buana. Tidak boleh berkentayangan bebas. Tidak. Tulis kata tidak gitu dengan titik sendiri. Tidak. Kita harus dorong penegak hukum untuk mengejar mereka sampai ke ujung dunia. Kita katanya, harus sabdo pandito ratu. Apa artinya? Ucapannya bisa dipegang. Jangan jam 2 tahu, jam 3 tempe. Jangan memberi janji yang tidak bisa kita penuhi. Ini kata Pak Prabowo. Ada di buku itu ya? Ada di buku ini. Ingkar janji adalah korupsi. Nah, kalau ingkar janji itu korupsi. Halaman 124. Saya tuntaskan dulu beberapa hal penting yang ini sekarang kayak menjadi diskusi gambar. buku. Bapak bedah buku nih. Iya. Kata Pak Prabowo nih, halaman 124. Saya ini mantan prajurit TNI. Saya mantan prajurit TNI. Sumpah saya adalah membela seluruh rakyat Indonesia. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya. Bagaimana saya bisa melanggar sumpah saya? Tuh, di halaman 114. Nah, lalu ada lagi. Saya ambil luar. Pak Prabowo juga pernah bicara bahwa Indonesia itu negara maling. Kleptokrasi. Negara klepto, ya. Di buku ini saya cari di kata kuncinya tidak ada, tetapi saya menemukan pernyataan Pak Prabowo itu di kompas.com tanggal 19 Februari 2019 menjelang pemilu 2009. Pak Prabowo itu silaturahim dengan ahli thoriqoh Syatoria An-Nahdiyah di Majelis Taklim Kiai Tambak Deres di kota Surabaya. Bukan Tambak Beras ya, Tambak Deres. Tambak Deres Surabaya. Kalau Tambak Beras itu Jombang. Ya. Ini Tambak Deres Surabaya. Ya. Dia mengatakan begini, kleptokrasi terjadi ketika banyak pencurian kekayaan negara oleh elit negara. Lalu dia bercerita bahwa Indonesia itu sudah dikuasai klepto gitu, maling-maling. Bahkan jauh sebelum itu, 3 Juli menjelang kampanye 2014 itu, di kompas.com juga dia mengatakan begini, dia berbicara di Ciparai, di Bandung. Dia bilang begini, ada yang mau mengubah demokrasi kita ini menjadi kleptokrasi, yakni negara yang dipimpin oleh para kripto yang artinya maling. Saudara mau enggak dipimpin oleh para maling? Itu pertanyaan-pertanyaan Pak Prabowo. Jelas ya? Itu pandangan Prabowo tentang Indonesia. Pandangan Prabowo yang dikemukakan sebelum menjadi presiden, dan buku ini dicetak, dijual secara bebas, dibagi kepada para menteri dan kepala daerah sebagai salah satu referensi tentang visi presiden. Nah, oleh sebab itu kalau kita ingin ngeritik jalannya pemerintahan yang dipimpin Pak Prabowo untuk mengembalikan ke prinsip-prinsip Pak Prabowo itu, mestinya harus dianggap teman dong. Bukan lalu dianggap makar. Artinya orang-orang yang memperjuangkan yang tadi komitmen Prabowo tentang Indonesia itu, dia menjadi bagian dari kelompok Pak Prabowo mestinya. Betul, iya. Jadi kalau orang ngeritik, Anda datanya salah, ya jelaskan aja. Kalau datanya salah, Anda beda persepsi, jelaskan aja bahwa persepsi. Tapi kalau tujuannya ke sini, itu semuanya pasti akan bagus lah. Kalau memang misalnya pemerintah bisa menjelaskan bahwa enggak, kita tidak melenceng dari ini, ya bagus kan gitu. Rakyat melihatnya melenceng, gitu kan? Nah, itu Mas, pandangan Prabowo ya. Indonesia di mata Prabowo tentang demokrasi, hukum, moral, politik dan sebagainya itu ada di buku itu. Ada beberapa yang menarik yang saya bilang, Pak, saya mau tanya itu nanti. Jadi saya catat ada beberapa tiga kata kunci lah Pak dari penjelasan kutipan Pak Mahfud dari buku Pak Prabowo. Satu, komitmen Pak Prabowo pada demokrasi. Yang kedua yang saya catat ada supremasi hukum. Yang ketiga tentang korupsi tadi, yang klepto dan segala macam. Saya minta Pak Mahfud dulu, based on bacaan Pak Prabowo dan komitmen Pak Prabowo tadi, dengan dia sekarang memerintah Indonesia di bulan ke-18 ini, dalam hal demokrasi, bagaimana di mata Pak Mahfud? Begini, menurut saya demokrasi sekarang lemah dibandingkan masa-masa dulu. Di era Pak Jokowi sekalipun checks and balance antara pemerintah dengan DPR itu masih hidup, saling kritik bisa. Sekarang gitu. Sekarang Anda pernah enggak ngelihat DPR mempersoalkan kebijakan Pak Prabowo? Dulu selalu terjadi itu, dan pemerintahan Pak Jokowi pada waktu itu terbuka gitu, nanggapi. Misalnya Pak Jokowi ingin ada keinginan yang bersifat personal, itu pun dibicarakan dan didiskusikan dulu di sidang kabinet, sehingga
kita ngerti cara menjelaskannya, gitu. Nah ini sekarang Anda lihat nggak Menteri bicara mewakili pemerintah tentang sesuatu enggak? Di DPR terjadi RDP tetapi Pak. Iya, di DPR misalnya, kalau dalam bidang pembuatan hukum misalnya, kan sudah ramai sekarang teorinya. Di Indonesia sedang terjadi apa yang disebut autocratic legalism. Di mana hukum itu dibuat hanya untuk mengesahkan kehendak-kehendak saja tanpa pembicaraan yang memadai dengan aspirasi masyarakat, gitu. Coba misalnya ya, checks and balance. DPR juga tidak pernah mempersoalkan keputusan-keputusan presiden yang bersifat spontan, tapi tidak sejalan dengan undang-undang dasar. Yang ribut rakyatnya. Misalnya soal ERT, ya, Agreement Reciprocal on Trade, perjanjian. Kita kan dirugikan banyak oleh perjanjian itu. Poin-poin perjanjian itu. Rakyat berbicara sudah membahas, tapi DPR tidak pernah mengatakan itu akan dibahas di DPR. Padahal menurut pasal 11 ayat 2, setiap kerjasama atau perjanjian dengan luar negeri, ya, yang membebani kehidupan rakyat, membebani APBN, itu harus mendapat persetujuan DPR. Clear. Siapa yang pernah bicara tentang ERT di DPR? Yang bicara orang luar. Pemerintah tidak pernah menyampaikan di DPR. BOP, Board of Peace. Itu juga harus dengan DPR. Itu termasuk kerjasama dengan negara lain. Ini kan menyangkut kehidupan rakyat. Pandangan rakyat tentang bagaimana politik internasional. BOP itu. Kok terus ikut ke situ, DPR-nya diam, rakyatnya ribut. Kenapa DPR tidak membawa suara rakyat itu salah? Sampai Anda bisa menjelaskan. Kenapa salah? Karena pasal 11 ayat 2 juga sama. BOP itu adalah perjanjian internasional yang melibatkan kehidupan masyarakat Indonesia tentang ideologinya, tentang pandangannya dalam geopolitik yang bebas aktif, dan juga tentang uang. Ya kan ada uangnya tuh. Iya. 17 triliun. Meskipun penjelasan pemerintah belakangan mengatakan bahwa belum ada komitmen yang tertulis di dalam. Iya, makanya. Kenapa DPR-nya diem? Gitu. Ketika itu diumumkan kok diem. Sampai sekarang kan diem. Gitu. Ada lagi soal mobil. Yang tiba-tiba mengejutkan kita. Mobil Mahindra. Iya, kita dulu bangga, ya Pak Prabowo mau bikin mobil sendiri. Tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada hujan, ada pengumuman dari India. Presiden mengimpor 105.000 mobil Mahindra dari India. Nah, industri mobil dalam negeri, kalau cuma kayak gitu Indonesia bisa kok. Iya Pak. Kalau itu sih kami udah catat itu. Kami punya videonya Pak. Kami punya. Ada, coba. Pak Mahfud biar lihat. Ya. Kami ada videonya yang ketika ramai-ramai tentang Mahindra, lalu pernyataan Pak Prabowo dikeluarkan di media sosial. Ini salah satunya Pak. Nanti insya Allah akan jadi negara yang hebat. Ya. Kita akan punya mobil buatan Indonesia sendiri. Motor buatan Indonesia sendiri. Saya sudah siapkan nanti semua becak di seluruh Indonesia harus becak pakai motor listrik. Ini yang Pak Mahfud pertanyakan antara lain. Iya kan, mobil Mahindra itu kan mestinya persetujuan DPR dulu, iya kan? Apalagi ada janjinya mau buat sendiri. Bahkan salah satu pimpinan DPR mengatakan waktu itu tidak jadi, tapi kemudian sudah ada mobilnya sudah jadi. Mobilnya Pak. Sudah datang. Iya. Sudah datang, sekarang udah datang. Iya. Ya, terus itu nanti menjadi beban koperasi Merah Putih. Merah Putih apa enggak? Mobil itu. Harus nyicil lagi dah dari koperasi Merah Putih, dan semua kan harus jelas dari awal. Sebenarnya kan, ya ini masalah. Lalu kemudian sekarang ini semua urusan-urusan penting, bagus juga kalau mau dikendalikan oleh negara ya. Dihimpun, dikerjakan sendiri oleh negara, sehingga mirip dengan konsep state capitalism ya. State capitalism. Semua diurus negara. Kemarin juga di Hutan Kayu itu muncul. Iya ya. Itu kritik itu. MBG yang begitu besar, negara semua yang anukan, ya kan? Mengendalikan, ini menentukan. Koperasi Merah Putih juga konsepnya menurut saya belum jelas juga. Koperasi itu kan sistemnya keanggotaan kalau koperasinya. Yeah. Terus anggota koperasi itu yang punya kekayaan yang disimpan di Merah Putih itu orang per orang atau kepala desa atau siapa misalnya, kan harus jelas juga.
Karena kalau koperasi kan sumbangan orang, sumbangan dari bawah, bukan di drop lalu nggak jelas siapa pemiliknya. Itu diurus lagi oleh negara. Sekolah rakyat diurus negara. Apakah itu bagus? Bagus. Ya, karena itu kan sebenarnya pilihan pemerintahan, Pak. Bagus. Mau pakai model state capitalism atau yang lain. Di Cina bagus. dipakai, di Singapura dipakai, bagus. di beberapa tempat. Tetapi pengawasannya nggak ada. Anda lihat MBG itu, kacau balau gitu dibilang bagus. Lemah dalam hal pengawasannya. Kacau balau begitu dibilang bagus. Ada sekian tempat orang mabuk massal gitu ya. Itu udah kan hanya kecil, bukan begitu dong. Gitu. Itu kan bukan insiden sebenarnya. Kalau terjadi di mana-mana dan berulang. Nah, sama Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, Satgas PKH misalnya bagus apa enggak bagus tuh Satgas penertiban kawasan hutan. Bagus karena selama ini menangkap orang-orang yang korup. Menangkap orang koruptor. Tapi pengawasannya gimana? Karena saya dengar sesudah diambil itu oleh PKH, ada yang dikembalikan lagi dengan nego. Benar apa enggak nih? Nah, kalau tidak benar, dikelolanya siapa sekarang? Kan sekarang terus berjalan. Sementara yang lama yang suruh ngurus lagi, sehingga sama aja kan. Karena soal kompetensi nggak bisa dikelola sehingga diserahkan kembali. Gitu, ada dugaan begitu ya. Bagus dong pihak PKH itu bagus sekali gitu. Tapi pengawasannya saya kira harus diperbaiki. Kan hanya itu kritik kita. Tolong dong perbaiki MBG. Tolong Koperasi Merah Putih diperjelas. Kita nggak menolak. Itu pilihan politik orang yang menang pemilu. Tetapi pengawasan harus ketat dong. Seperti kata Pak Prabowo, ada 3 prinsip kan. Strateginya benar, pemerintahnya bersih. Kan gitu kan. Itu komitmen di buku itu ya. Benar. Itu di awal buku. Apa sudah sesuai dengan 3 syarat pemerintahan yang bagus, demokratis, dan bersih yang dikatakan oleh Pak Prabowo di bukunya ini. Hanya 3 syarat kok katanya. Dia bilang mudah. Nah kok yang terjadi seperti ini. Lalu sekarang Mas, demokrasi juga ini ya. Kalau bicara politik. Suara dari kampus-kampus lemah sekarang. Kampus-kampus sudah sulit berbicara ya seperti dulu. Menjadi mercusuar perubahan. Perbaikan, bukan mercusuar untuk memecat atau menendang orang, bukan. Tapi suara-suara jernih untuk kemajuan Indonesia itu sekarang di kampus-kampus melemah sekali. Kalau ada bersuara gini, tiba-tiba ada yang memunculkan tandingan. Itu siapa sih yang munculkan? Kita kalau menduga-duga nanti wah fitnah, kan gitu kan. Tapi orang kan merasakan. Dulu enggak pernah ada yang seperti ini. Pak Harto aja dulu mendengarkan loh kalau kampus itu. Yang katanya Pak Harto seperti kaisar begitu hebatnya itu. Kampus menjadi bagian suara masyarakat sipil yang katanya menyempit sekarang, Pak ya. Sangat menyempit gitu. Nah, dan sekarang lebih lagi nih di bidang demokrasi politik terjadi banyak teror. Iya. Terjadi kekerasan politik. Teror-teror terhadap aktivis. Saya belum melihat ada ya yang diselesaikan sampai tuntas gitu. Kasus-kasus teror kepala babi. Kemudian Molotov dilemparkan ke rumah. Molotov ke rumah. Yang terakhir Andri Yunus kan? Andri Yunus siram air keras. Itu sampai sekarang masalah yang sesimpel itu masih berkutat. Siapa tersangkanya, di mana pengadilannya gitu. Itu simpel menurut Pak Mahfud ya? Ya menurut saya simpel sih. Aturannya sudah jelas, menemukan tersangkanya gampang. Yang penting polisi itu informasinya dipakai oleh aparat penegak hukum yang manapun. Apakah kejaksaan, apakah itu peradilan militer, auditor militer gitu kan. Polisi punya bahan tentang itu gitu. Lalu dibicarakan apakah ini perlu pengadilan ini atau koneksitas atau peradilan apa kan gitu kan. Nah ini sampai sekarang tidak jelas sehingga terkesan ada upaya dari rangkaian orang yang konon temuan investigasi swasta itu kira-kira minimal sampai 16 orang itu mungkin ada upaya untuk menghentikan di 4 orang dan yang lain cukup dijawab itu komandannya kepalanya udah mengundurkan diri kok. Ya. Lalu mau selesai di situ. Itu tidak bagus ke depannya. Tidak bagus bagi negara ini, tidak bagus bagi dia juga. Karena suatu saat dia tidak berkuasa akan dibegitukan juga oleh penguasa baru. Gitu kan hancur negara ini. Kan semuanya harus punya komitmen. Kalau tentang ini ya, kalau tentang ini punya komitmen. Aktivis berapa? Lebih dari 3.000 orang ditangkap.
Iya, ketika kerusuhan 3.200 sekian lah ya. kerusuhan Agustus, Kerusuhan Pak. Makin Agustus. berkurang, tapi kalau nggak Sekarang salah sudah 600-an. 600-an masih sisanya. di dalam ya. Tapi itu tragedi. Masa orang semuanya mau makar? Masa orang semua mau bikin kerusuhan? Gitu. Kan aspirasi pada waktu itu. Dan pada waktu itu peristiwanya memang jelas. Gitu. Jadi kesimpulan Pak Mahfud sementara ini soal demokrasi, terjadi disparitas antara apa yang menjadi komitmen dan Pak sikap Prabowo. Prabowo di awal di buku itu dengan apa yang terjadi ketika sekarang dia Iya. memimpin. Ini kita sampaikan kepada Pak Prabowo. Kalau katanya sekarang udah mau mendengar kritik, ini kita sampaikan. Faktanya ada, bukunya sudah saya sebut halaman berapa. Fakta peristiwanya antara lain ini tadi. Oke, Sekarang soal ada 3 tadi kan Pak saya catat. Demokrasi, sekarang supremasi hukum. Apa Pak yang Pak Mahfud lihat? Dari lagi-lagi komitmen di buku itu dengan yang sekarang di tangan Pak Prabowo. Iya, sejalan dengan melemahnya demokrasi, tidak adanya checks and balances sekarang ini, maka hukum itu kan ada 2. 1 membuat, 2 melaksanakan. Ya. Itu namanya orang berhukum. Membuat hukum dan melaksanakan hukum. Orang sadar hukum itu adalah orang yang tahu dan mau melakukan sesuai dengan pengetahuannya itu. Nah, kita kesadaran hukum lemah dan pembentukan hukum sekarang sudah ramai istilah autokratik legalisme, di mana hukum itu dibuat untuk membenarkan kehendak penguasa secara sepihak. Tidak ada diskusi-diskusi, tidak ada tawaran teori lain. Bisa dibuat secara sembunyi-sembunyi, bisa juga dibuat secara mendadak. Sehingga tidak ada apa yang disebut meaningful participation. Itu lemah. Nanti kalau setiap penguasa baru melakukan itu, hancur akhirnya. Amburadul negara ini, pecah. Kan gitu kan? Sejarah hancurnya negara-negara itu ketika hukumnya amburadul kayak gitu. Semuanya orang mengelak, semuanya ingin menyerang, semuanya ingin mengelak dari tanggung jawab itu. Bahkan ada yang mengatakan daripada saya yang dihukum lebih baik dihukum semua, hancur negara ini. Lo pecah Pak negaranya. Lah pecah enggak apa-apa daripada saya yang dihukum. Pecah kan hancur semua. Yang berpikir begitu bukan tidak ada. Gitu ya. Iya. Masa pemimpin akan membiarkan hal-hal seperti ini? Gitu. Nah, kita melihat juga penegakan hukum tebang pilih. Kasus yang sama, treatmentnya beda. Ada itu ya. Ya banyak lah kasus-kasus. Gini aja lah. Misalnya apa ya? Dulu, di zaman pemerintahan Pak Jokowi periode kedua, belum berakhir masa jabatannya sudah ada 4 menteri masuk penjara. KPK-nya bagus. Meskipun pada waktu itu orang ngeritik Firly, tapi prestasinya banyak loh saat itu. Nah sekarang apa? KPK apa coba? Ada mantan menteri. Mantan menteri 1. Kalau dulu 4 menteri aktif, dirjen-dirjen, pejabat-pejabat daerah gitu. Itu harus dikatakan sekarang turun yang hal-hal seperti ini. Kita mau mengadili mantan menteri aja, kontroversinya bukan main. Lebih banyak warna politiknya daripada warna hukumnya. Ini mungkin yang menyebabkan gambaran indeks persepsi korupsi kita turun, Pak. Nah, itu dia. Maka indeks persepsi korupsi kita turun. Nanti kita lihat berapa turunnya. Kita lihat, banyak penegakan perkara ini, hukumnya sesudah di jalan, di tengah jalan belok. Berbelok. Apa Pak? Yang paling monumental di mata Pak Mahfud apa yang besar? Yang paling monumental misalnya kasus yang tadinya dibilang kasus korupsi tentang minyak oplosan, ternyata tidak ada sekali minyak oplosan. Tata Niaga Pertamina. Kasus itu. Apakah itu benar? Ya benar aja mungkin ya. Substansi hukumnya benar. Tapi kenapa dulu yang dijanjikan kok tidak ada? Ya kan? Tidak ada sekarang tuh yang dihukum karena minyak oplosan, tidak ada. Karena oplosan itu namanya blending, memang ada aturannya dan boleh. Dengan kadar-kadar tertentu yang diawasi oleh Kementerian SDM, boleh. Lalu sekarang berubah. Ke perubahan kontrak di tengah jalan. Mungkin itu ada. Tetapi mestinya dari awal harus profesional, tidak mencari kasus di tengah jalan. Yang kasusnya Nadiem Makarim sama kan? Tuduhannya begini-begini. Ternyata tidak ada hubungannya dengan Nadiem, tingkat pelaksana dan tingkat pembuat keputusan. Di tingkat pembuat keputusan itu sudah benar kok, prosedurnya benar. Kemudian ketika direncanakan sudah ditanyakan BPKP, Kejaksaan Agung, benar. Nah sekarang jadi korupsi.
berbelok di tengah jalan. Meskipun pada akhirnya orang-orang itu seperti Pertamina tadi udah divonis ya. Lalu ada kasus yang hilang. Kasus apa? Pagar laut. Pagar laut. Waduh, Selalu Pak, selalu kita. Saya jadi ingat karena selalu. Dia meliputi 16 desa, pasti meliputi pejabat pemerintah, BPN paling enggak di sekian kabupaten, bahkan mungkin ke kementerian di atas di tingkat kedirjenannya, aman semua cuma seorang Kohot. Kepala desa Kohot. Gimana coba? Kasus jadi hilang. Nah, kalau mau sungguh-sungguh ini sebenarnya, bukan, kalau kita sih untuk apa? Kita juga seumpama ini dihukum, kita tidak kebagian. Ya toh, seumpama tidak dihukum juga tidak dibayar apa-apa oleh yang selamat. Nah, kita ingin menyelamatkan negara ini. Maka harus ada orang yang berani mengatakan, ini keliru Pak, ini negara kita, mari kita urusi bersama-sama. Nggak ada yang berani mengatakan itu ya? Kalau saya di kabinet ada yang melihat. Dulu kita sebenarnya berharap banyak pada Pak Purbaya ya. Begitu gagahnya. Awal-awal beliau menjabat itu kan sambil senyum membersihkan sekarang gimana Pak? Nah gitu terus sekarang ya sudah. Senyumnya agak terbatas. Tidak sebanyak dulu Pak. Kalau dulu setiap orang nyerang dia bilang, oh, kamu belum baca buku ini, kamu tidak ngerti ini, kamu sambil ketawa-ketawa. Dan kata netizen makin kurus Pak, memang makin kurus sih kelihatan. Nah iya. Dan itu bukan salahnya dia. Leadership yang bisa memberdayakan dia. Dan itu sebenarnya kalau itu diberdayakan semua kan Pak Prabowo yang hebat ya. Iya kan, semua digerakkan di penegak hukum ini, wah alangkah hebat Pak Prabowo gitu ya. Mumpung masih ada waktu 3,5 tahun dan mungkin masih 5 tahun lagi kan secara politik kan mungkin aja kan untuk lebih ini. Tapi tetap kita ingatkan aja bahwa ini ya kurang bagus. Ya, yang ketiga Pak, soal korupsi. Bagaimana Pak melihat? Korupsi. Korupsi itu mengalami peningkatan pesat terjadinya korupsi dan mundurnya penanganan korupsi. Gampang ukurannya. Ya, CPI kita itu turun sangat drastis. Corruption Perception Index. Indeks persepsi kita itu dulu pernah mencapai angka terbaik selama sejarah Orde Baru. Selama sejarah Orde Reformasi tahun 2019. Pak Jokowi periode tahun terakhir, periode pertama. Ketika masih undang-undang KPK yang lama? Iya. Oh, oke. Itu indeks persepsinya naik dari tahun ke tahun sampai mencapai 40. Tapi tahun berikutnya, begitu undang-undang itu diganti, turun menjadi 38. Turun menjadi 37 lagi, berikutnya lagi. Turun menjadi 34, lalu pemerintahan terakhir Pak Jokowi di tahun awal 2025 naik 37. Sekarang turun lagi menjadi 34. Apa ini artinya? Udah, itu kan yang dipercaya oleh orang yang menganalisis perkembangan dan penanganan korupsi itu seluruhnya pakai ini. Pemerintah pun selalu pakai ini kok, selalu mengantisipasi ini kok. Sekarang turun menjadi 34. Orang bisa bicara itu formalitasnya begitu, tapi realitasnya tidak. Lah orang bicara sekarang yang resmi seperti itu. KPK jelas lemah sekarang, seperti saya katakan tadi. Nah oleh sebab itu Mas, saya ingin mengingatkan lagi. Dulu kan Pak Prabowo habis demo-demo Agustus itu 3 hari atau 4 hari sudah itu kan ketemu dengan puluhan ribu buruh tuh. Sampai buka baju apa itu kan. Dia mengatakan akan memproses undang-undang perampasan aset. Oh iya. Iya kan? Ya, ketika di atas panggung menjanjikan DPR semuanya akan masuk tahun ini. Dan itu jadi dibahas semua orang bahwa pemerintah akan segera bertepuk tangan semua. Undang-undang perampasan aset. Sekarang sampai mana? Saya usul dulu. Ya, ada lagi undang-undang yang kita usulkan, pembatasan uang kartal. Ya. Anda kalau belanja itu, kalau mau bayar tunai itu harus jumlahnya di bawah tertentu. Misalnya Anda membeli laptop berapa? 25 juta. Bolehlah bayar tunai pakai kartu kredit apa gitu. Tapi kalau sudah di atas 100 juta itu harus antar bank. Rekening Rizal Mustari nomor sekian dipindah sejumlah sekian ke rekeningnya Mahfud MD untuk keperluan ini. Ini akan terkontrol, orang nggak bakal korupsi uang tunai lagi.
Kalau uang tunai gimana coba? Masukkannya ke bank kan ditanya, dari mana nih? Kan itu kan. Nah kalau nggak ada itu orang, wah mas, bawa uang korupsi, bawa tas yang sama isinya satu uang, satu sampah, lalu ditukar di tangga pesawat. Tasnya sama. Yang satu hakim, yang satu penjahat. Korupsi. Tapi kalau uang tunai nggak bakal. Nah ini kan dulu sudah kita usulkan juga. 2 RUU itu sekarang nggak ada kabarnya Pak ya? Dulu ada RUU kabarnya katanya sudah mau masuk prolegnas, tapi Iya. sekarang macet lagi. Ya. Nah, tapi tentu kita tidak bisa bicara jeleknya aja kan. Iya Pak, itu saya mau tanyakan. Kan tidak semua, kan pasti ada catatan baiknya pemerintahan ini yang saya kira Pak Mahfud mencermati juga. Ya, saya kira gini lah. Pemerintahan ini bagus dalam hal-hal tertentu, misalnya stabilitas keamanan kan. Oke. Ya kan? Kita merasakan. Kita aman. merasakan lah, Mas Rizal tengah malam mau kemana, duduk sendiri minum kopi, ngerokok. Itu apresiasi ya? Apresiasi lah. Bagus. Terorisme sekarang selama pemerintahan Pak Prabowo enggak muncul kasus-kasus terorisme, radikalisme. Itu dulu yang dulu menghantui kita ya. Menghantui jantung kita, menusuk jantung Indonesia. Saya kira ini harus dihargai. Kemudian memang banyak juga koruptor yang sudah ditangkap ya di pusat, daerah dan sebagainya. Tapi rasa tebang pilihnya masih ada. Bahkan hal-hal kecil juga nggak bisa diselesaikan. Misalnya soal hilangnya Sylvester Matutina gitu kan itu noda ya bagi penegakan hukum. Masalah kecil gitu aja itu noda gitu. Tapi secara umum koruptor banyak yang ditangkap. Ya, Pak Prabowo selalu mengatakan ada sekian banyak yang sudah saya tangkap koruptor. Kita harus hargai itu satu kemajuan bahwa tidak nol gitu. Menurut saya kita tidak boleh menjadi nihilis ya, menganggap semua yang dikatakan orang nihil, tidak ada. Banyak yang dilakukan Pak Prabowo. Tapi kita harus mengingatkan juga hal-hal yang juga belum dilaksanakan dengan benar. Misalnya sekarang nih, suasana sekarang. Kita kemarin Lebaran lancar ya. Ya, transportasi Pak, mudik lancar. Juga kebutuhan untuk Lebaran di kampung-kampung, saya jalan ke kampung-kampung, itu tersedia cukup, rakyat gembira, beli apa juga ada gitu. Perjalanan lebih aman dari kecelakaan-kecelakaan yang mengerikan seperti dulu. Kebutuhan-kebutuhan pangan juga tersedia ya. Nah, saya kira itu aja ya. Sehingga kalau kita diminta bicara ini, kalau sekarang ya masih ada waktu dan peluang ya untuk baik. Karena Presiden kan pernah setuju bahwa dia terbuka terhadap kritik. Dan kritik itu ya vitamin kan bagi demokrasi. Misalnya apa ketika dia setuju terhadap kritik. Dulu habis pulang dari Kairo ya, awal pemerintahnya. Korupsi pokoknya datang diam-diam akan diberi maaf. Tapi diam-diam dan uangnya dikembalikan. Di mana ada hukum begitu? Orang diam-diam datang ngaku, nggak usah. Harus kembali ke janji semua, ditangkap aja sampai ke Antartika. Nah, ketika ini kita kritik dari berbagai segi, lalu diumumkan itu tidak jadi. Nah, itu artinya terbuka. Tapi juga banyak yang belum gitu ya dari kritik ini. Mas Rizal, kita ini tidak ingin juga harus ganti-ganti presiden di tengah jalan. Saya kira kita tidak ingin. Kita orang cukup beradab lah ya. Karena begini, karena siapapun gantinya pasti akan menghadapi kritik juga. Jalan keluarnya ditampung aja kritik baik-baik gitu ya. Karena semua akan punya masalahnya sendiri. Tapi kalau keterlaluan show-nya gitu ya, keterlaluan nangganya itu lalu rakyat biasanya mual juga, akhirnya bersuara. Karena rakyat tuh tahu menyelesaikan masalah itu tidak mudah gitu. Lalu yang penting mari kita mulai ya memperbaiki dengan tekad kita ikut ketentuan konstitusi dan hukum. Karena itu yang bisa menyelamatkan kita. Kalau sesuatu tidak ikut hukum, semua nanti berbuat sendiri, kacau negaranya. Merasa benar, merasa bisa bertindak sendiri. Tempat kembali kita itu adalah konstitusi dan penegakan hukum. Menurut saya itu. Dan itu yang selalu kita katakan. Aset terbesar suatu bangsa itu penegakan hukumnya. Kalau gitu Pak Mahfud, kalau misalnya saya tanyakan kepada Bapak, apa kira-kira solusi atau jalan keluar yang ideal bagi pemerintah, misalnya dengan menanggapi kasus-kasus seperti yang kita diskusikan di awal tadi, makin kesini makin banyak keluhan, protes, sampai terbuka itu, sekeras itu, kira-kira apa jalan baiknya secara konstitusi itu direspon oleh pemerintah?
membuka kritik bukan hanya mendengar, tapi juga lalu meneliti kebenarannya dan menyelesaikan. Karena ini tahun pertama tuh kan tidak ada kritik, iya toh? Semua orang bilang kalau datang ke presiden suruh dengar, karena ada 2 jam, sesudah itu 5 menit yang lain tidak ada substansi, udah pulang, tidak ada keputusan apa-apa. Tapi tahun kedua kan udah mulai mendengar apa saranmu ini, saranmu ditampung, dan kita mendengar presiden mendengar itu semua. Nah berikutnya adalah bagaimana mengolah kritik itu dan implementasikan ke pemerintah. Karena itu hak rakyat. Bukan hak eksklusif presiden atau pemerintah, itu hak rakyat. Hak rakyat ya. Iya. Hak semua orang. Ini negara. Ini negara sebagai demokrasi. warga negara. Itu aja. Bagaimana mengolah kritik sekarang dan menyadari mari kita kembali ikut konstitusi dan hukum. Jadi mengelola kritik dan mencarikan jalan keluarnya. Kira-kira gitu. Ya ini bagian dari pesan Anda, pesan saya terakhir kepada Anda. Kalau Anda merasa dari diskusi kita tadi, Pak Mahfud dengan cara dia menilai dan menyampaikan pandangannya, kalau Anda merasa bahwa kepemimpinan Pak Prabowo dan Gibran ini masih ada catatan di bidang demokrasi, penegakan hukum, maupun pemberantasan korupsi, silakan Anda berikan komen dan besok-besok pada kesempatan lain akan dibahas oleh Pak Mahfud. Monggo Pak, cukup dari saya. Oke. Sekian podcast Terus Terang edisi minggu ini. Kita berharap ketemu lagi pada pembahasan isu aktual berikutnya di pekan depan. Saudara, demokrasi hanya kuat kalau dikawal bersama. Pertanyaannya, apakah kita masih cukup berani dan cukup fair dan terbuka untuk mengawalnya secara bersama-sama? Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Selesai.